Pertama karena sepak bola olahraga paling populer. Betul. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu menggemari sepak bola. Jadi nggak heran kalau misalnya organisasi sepak bola Indonesia itu banyak diincar ya oleh orang-orang top. Gitu ya. Walaupun PSSI itu ya, itu kursinya panas gitu. Iya. Dan dulu ya. Dari dulu begitu. Tapi tetap aja banyak yang suka gitu. Karena untuk popularitas itu pasti dapat. Jadi ya jangan heran kalau misalnya dunia olahraga Indonesia itu majunya lambat. Pemimpin induk organisasi olahraganya itu atau pengurus besarnya itu kebanyakan bukan ahli di bidangnya. Ngurusin perusahaan sepak bola gitu ya, klub sepak bola. Waduh, itu cuma ngabisin duit juga sih sebenarnya. Jadi agak kapok gitu ya. Halo sahabat DP, selamat datang kembali di Insiders, ini siniar Dewan Pers. Nah, kali ini kita kedatangan tamu khusus, seorang komentator olahraga yang mungkin buat sahabat DP yang hobi nonton sepak bola, pasti nggak asing ya, pasti familiar dengan wajahnya nih. Ini ada kita hadirkan Mas Kesit Budi Handoyo. Halo Mas. Halo juga. Makasih ya Mas udah mau gabung di sini. Sama-sama. Nah ini lagi nggak ada syuting nih Mas. Biasanya syutingnya tuh malam? Syutingnya malam, sore atau malam biasanya karena baru aja mulai Liga 1 ya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya jadwalnya. Jadi kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu. Kalau nggak ya hari Minggu. Oh, jadi itu yang udah dipantek ya Mas ya? Iya. Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Karena jadwal pertandingannya kan antara 3 hari itu ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya tinggal nunggu aja penugasannya. Oh. Antara hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Itu penugasan atau callingan sih Mas? Iya, jadi kalau untuk Liga 1 ini karena saya dikontrak sama MNC Channel. Oke. Jadi ya udah tinggal nunggu aja. Biasanya tinggal bagiannya ya? Iya, tinggal dua hari sebelum pertandingan biasanya di calling. Besok tugas saya hari Sabtu, besok tugas saya hari Jumat atau besok tugas saya hari Minggu gitu. Oh gitu. Dan ini Mas Kesit tuh udah komentator dari kapan sih Mas? Kalau komentator untuk sepak bola saya dari tahun 2000. Wow, udah 23 tahun ya? Iya. Lama banget. tahun 2000. Oh, itu apa tuh Mas? Waktu itu liga apa yang pertama ditayang? Yang pertama itu dulu Liga Spanyol. Itu adanya di TPI waktu itu. Oh, zaman dulu TPI, sekarang MNC TV ya? TPI. Waktu itu nyariin Liga Spanyol. Satu musim ya. Udah itu awal mula saya jadi komentator di TPI. Dan itu kan kita tahu ya liga-liga yang ditayangkan di sini itu rata-rata kan tayangnya malam bahkan dini hari ya Mas ya. Itu berarti jam tidur juga berubah. Dibalik ya kayak burung hantu gitu. Iya, karena Eropa ya, bedanya kan hampir 6-7 jam. Jadi kalau siaran itu memang dini hari tuh jam 1, apalagi Spanyol. Spanyol itu big match-nya, pertandingan-pertandingan yang bagus-bagusnya itu mainnya jam 2 pagi. Selesai jam 4, jadi sampai rumah subuh. Oke. Bahkan kadang-kadang jam setengah 6, jam 6 baru sampai rumah. Tapi waktu itu kan masih darah muda. Nggak tidur 2 hari juga nggak apa-apa. Itu sekarang encok ya. Sekarang udah nggak kuat kalau suruh begadang-begadang. Tapi ya karena background-nya wartawan kan identik dengan begadang. Iya. Jadi itu udah agak kecil ya, masih udah biasa ya. Udah biasa, udah jadi rutinitas, jadi nggak kaget gitu. Nggak kaget. Iya. Bahkan kadang-kadang kita kan pagi kerja dulu ya. Kerja, terus misalnya malam nanti ada siaran, ya udah. Tuh sebelum siaran biasanya nongkrong dulu di mana gitu kan. Ya ampun, kirain mau istirahat dulu tidur. Enggak, kadang-kadang udah langsung habis itu langsung ke studio. Oh, jadi dibablasin aja ya? Dibablasin aja. Oh, ya ampun, itu maksudnya bener-bener ternyata wajah komentator yang kita lihat di TV itu bukan yang baru bangun beberapa jam sebelumnya ya, tapi baru udah ngedar kemana-mana gitu ya. Karena kan waktu itu statusnya kan memang saya reporter ya, reporter, kemudian pagi itu kan pasti siang, sore kan saya cari berita. Betul. Iya kan. Kadang-kadang ya udah saya suka ke kantor dulu, saya nyelesain naskah. Udah gitu ya udah sampai jam 11 gitu, udah
langsung bablas dia tuh ke studio. Tapi biasanya kan kalau acara-acara bola banyak kan malam minggu atau minggu malam. Ya. Nah, cuma masalahnya event-event olahraga di Indonesia ya itu juga kan kebanyakan Sabtu Minggu. Iya. Jadi kadang-kadang habis liputan kalau malam Seninnya atau malam Minggunya ada tugas siaran ya udah saya bablas. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada event, ya udah di rumah istirahat, baru malamnya nanti begadang. Dan itu ini ya Mas, maksudnya aku pikir tuh Mas Kesit dipilih sebagai komentator udah yang sebagai editor misalnya, dan ini masih reporter ya. Reporter. Maksudnya itu hebat loh Mas, karena kan biasanya yang memang udah posisinya udah middle management ke atas gitu ya. Dan itu waktu itu Mas Kesit sempat nanya nggak sih, kenapa saya dipilih nih, diminta untuk jadi komentator gitu? Ya sebenarnya sih sederhana ya. Karena tulisan-tulisan saya soal sepak bola itu dulu banyak dibaca sama editor-editor olahraga ya. Waktu itu Mas Kesit di media mana? Saya waktu pertama kali saya ikut atau menjadi komentator, saya di Harian Terbit. Harian sore ya, grupnya Pos Kota. Iya. Jadi tulisan-tulisan saya itu banyak dibaca. Jadi programmer atau editor lah ya, atau produser istilahnya kalau di televisi, itu kan memantau mereka. Betul. Gitu kan. Siapa nih teman-teman dari wartawan olahraga yang kira-kira bisa gitu kan, yang tulisan-tulisannya ulasan-ulasannya bisa dijadi referensi gitu kan. Iya. Tapi analisnya bagus gitu ya. Tapi kan itu tidak langsung, karena ketika kita mau siaran atau diajak untuk tampil gitu, untuk jadi komentator, kan ada audisi dulu. Kadang-kadang kita tulisan bagus, tapi ketika di depan kamera kita gagap. Ini ya, demam kamera ya. Demam kamera. Langsung bengong gitu. Jadi begitu dites, ternyata saya langsung bisa gitu. Jadi ya udah, mulai deh tuh dites untuk yang pertandingan-pertandingan yang ya masih yang pertandingan-pertandingan yang belum big match lah ya. Yang middle gitu. Setelah terbiasa ya udah, kemudian dikasih deh tuh pertandingan-pertandingan yang bergengsi. Baru gitu. Yang ke kayak level liga, misalnya kalau premiernya gitu ya. Misalnya kalau La Liga, Liga Spanyol udah mulai begitu sudah kelihatan oke nih gitu kan, beberapa kali try, baru udah dikasih misalnya pertandingan yang Real Madrid, Barcelona gitu kan, Valencia zaman itu. Tapi sebelum itu ya yang bawah-bawah. Yang penting ada dulu gitu ya. Tapi kan itu intinya jadi kayak magang dulu. Betul. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Dan Mas Kesit tuh emang jadi wartawan dari tahun berapa sih Mas? Aku mulainya tahun 90. Ya, jadi pada saat aku kuliah tahun kedua lah ya. Tahun kedua aku udah mulai coba untuk nulis. Dan waktu itu aku sempat magang atau freelance di tabloid Tribun Olahraga, grupnya Suar Pembaruan. Itu awal mula saya meniti karir sebagai wartawan olahraga. Memang langsung olahraga. Jadi memang dari awal tuh langsung spesifik olahraga gitu? Dari awal saya spesifik olahraga karena memang dari kecil saya udah suka olahraga. Itu. Jadi makanya saya langsung suka gitu. Begitu dapat liputan olahraga, saya semakin senang, semakin mendalami. Gitu. Tapi waktu itu kan belum spesifikasi ya, belum khusus. Jadi masih all round, masih semua cabang saya liput tuh, atletik, bola voli, bulu tangkis, kemudian otomotif, ya renang, ya itu masih semuanya saya liput. Setelah itu baru saya milih sepak bola. Gitu. Berarti memang itu kayak apa istilahnya pucuk dicinta ulam tiba ya Mas, karena memang suka sama olahraga. Begitu jadi wartawan olahraga. Gitu karena kalau olahraga nih kalau dia nggak suka itu benar nggak bakal passionnya tuh nggak dapat gitu. Kalau misalnya kita hanya ditugaskan gitu ya, kemudian kita tidak mencintai pekerjaan itu, saya pikir susah gitu. Sama seperti saya gitu ya. Misalnya tiba-tiba saya ditaruh di ekonomi, walaupun saya harus bisa semuanya gitu ya. Tapi karena mungkin passion saya bukan di ekonomi atau di bidang politik ya, mungkin saya nggak terlalu incas barangkali ya. Iya. Mungkin jadi dari tulisannya tuh nggak terlalu hidup. Iya. Seperti kalau Mas Kesit nulis olahraga gitu ya. Jadi karena memang saya dari awal udah
suka olahraga, kemudian juga cabang-cabang yang favorit itu juga saya tahu gitu ya. Ya udah, akhirnya saya lebih milih ke situ. Jadi ya benar-benar cocok klop semuanya ya Mas ya. Oh oke, jadi 10 tahun jadi wartawan sepak bola, lalu baru jadi komentator gitu ya Mas ya. Ya, jadi 90 ya hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun menulis di lapangan ya. Ya, di lapangan. Kemudian di tahun 2000 awal itu saya mulai di TV. Oh, itu selagi meliput itu pernah di rolling gitu nggak sih Mas? Alhamdulillah nggak pernah. Saya selama kerja di media gitu ya, media cetak waktu itu nggak pernah saya langsung di olahraga. Pokoknya jadi benar-benar spesifik gitu jadi ya. Jadi ketika diminta pindah gitu ya sama media lain gitu kan, ya di inilah dirayu-rayu. Iya, dibajak. Dibajak gitu. Saya bilang olahraga. Iya, ya udah boleh, dia bilang gitu. Jadi nggak pernah ke bidang lain. Udah berapa media tuh Mas berarti? Udah berapa kali pindah? Dan pasti olahraga terus ya? Olahraga terus. Gitu ya? Jadi kalau dari awalnya sih ya, saya pertama di Tribun Olahraga. Kemudian saya pindah ke Harian Terbit. Dari Harian Terbit saya pindah ke Sinar Harapan. Iya. 3. Nah, pada saat proses Sinar Harapan ini saya dan beberapa teman itu punya impian menerbitkan surat kabar harian khusus olahraga. Ya, jadi itu menjadi cita-cita waktu itu. Saya sama teman-teman saya berkolaborasi, akhirnya terwujud tuh. Tahun 2005 ada surat kabar harian olahraga namanya Top Score. Itu harian olahraga pertama di Indonesia. Harian. Ya, kalau mingguan kan ada Tribun, dulu ada bola. Iya, ya, banyak lah, ya. banyak. Nah, waktu itu kita memberanikan diri untuk menerbitkan surat kabar harian olahraga. Top Score itu ya. Top Score, dan itu booming waktu itu. Baru bilang itu kan ngetop banget. Sesuai namanya. Iya, namanya merepresentasikan prestasinya ya. Iya gitu. Dan itu menjadi booming, menjadi bacaan wajib lah ya pecinta olahraga khususnya sepak bola, karena kita pas kebetulan ya di Indonesia itu liga yang paling diminati waktu itu Serie A. Liga Italia, Liga Inggris belum tuh. Oh, belum menjadi belum menjadi sajian utama gitu ya. Tapi orang Liga Italia gitu kan. Nah, kita kerjasama waktu itu dengan La Gazzetta dello Sport. Itu harian olahraga terkemuka Italia, ya bahkan dunia juga ya. Nah, akhirnya kita bisa tuh kerjasama dengan mereka, jadi kita bisa ngambil konten-konten mereka. Jadi kita punya translator yang khusus bahasa Italia waktu itu. Oh, keren banget. Iya, jadi karena Italia booming di Indonesia, kemudian kita punya liputan-liputan berita-berita eksklusif karena langsung dari sumbernya. Iya. Ya udah, akhirnya itu yang jadi jualan utamanya jadi ya. jualan utamanya. Makanya laris banget. Laris gitu ya, manis Mas, ya? waktu itu. Oke, itu berapa tahun tuh Mas di Top Score? Sampai 2000, aku keluar dari Top Score itu 2010. Oke. Jadi 5 tahun lah ya aku ikut ngebangun Top Score dari nol. Kemudian 2010 saya keluar, itu sempat cuti itu saya jadi wartawan. Oh, karena saya ke Solo ngurus klub bola. Oh iya, yang tadi Solo FC ya Mas? Iya, waktu itu ada tugas lah, ada tugas untuk membangun, membangun sepak bola Indonesia, ikut membangun lah gitu kan. Nah kebetulan saya diminta untuk ke Solo waktu itu. Makanya terus cuti dulu jadi wartawan. Oh, itu berapa tahun tuh Mas? Jadi 2 tahun. 2 tahun itu ya, 2 tahun. membangun Iya, tadi ya. Iya, membangun manajemen klub sepak bola profesional di Solo. Ya udah, setelah 2 tahun di Solo, saya balik lagi jadi wartawan lagi. Oh, itu jadi wartawan di mana tuh Mas? Balik lagi. Saya sempat bikin majalah, ya. Majalah sepak bola juga waktu itu sama teman-teman juga, ada namanya 90 menit, ya. Kemudian juga sempat bikin harian juga waktu itu, namanya Total Sport, ya. Tapi ya nggak panjang umurnya. Karena waktu itu kan juga udah declining ya Mas ya, cetak ya. Sudah mulai, waktu itu cetak sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai ditinggalkan sih enggak ya, tapi
era digital, era internet waktu itu sudah mulai muncul satu-satu gitu. Nah, kita nggak antisipasi itu. Makanya akhirnya umurnya nggak panjang. Iya, karena memang udah mulai sunset ya saat itu ya. Oke, nah ini kenapa sih Mas betah banget gitu jadi wartawan olahraga? Apa sih yang menarik? Kenapa berapa berarti dari 90 sampai sekarang tuh udah 33 tahun ya? 33 tahun. Dan kenapa tuh betah banget tuh Mas? Ya pertama karena saya cinta ya dengan pekerjaan ini gitu kan. Kemudian juga saya hobi berolahraga gitu. Saya dari kecil memang hobinya olahraga, terutama bola ya. Nah, dari praktisi juga berarti ya? Iya. Jadi kalau untuk sepak bolanya, saya udah merasakan semua lah ya. Saya main bola juga, kemudian nulis juga, liputan juga, ya kan. Pernah ngurus klub bola juga ya? Pernah. Bahkan saya juga pernah diajak jadi pengurus PSSI. Oh ya ampun. Berarti pengalamannya 360 ya Mas ya? Iya. Semuanya gitu. Jadi itu itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga karena saya jadi tahu gitu loh. Organisasi PSSI itu atau organisasi bola tuh ternyata memang jelimet gitu kan di Indonesia gitu ya pada saat itu. Oh ternyata ngurus klub bola tuh nggak segampang yang diucapkan, segampang orang bilang gitu kan. Iya kan karena orang maunya kan mengkritik iya, gitu ya. Karena kan apalagi kalau masyarakat Indonesia itu ya fans bola itu kan selalu patokannya kan ke luar negeri nih. Iya betul. Selalu yang dilihat klubnya Real Madrid, Manchester, kayak itu dong, kayak Real Madrid dong, kayak Barcelona dong, kayak Manchester United dong, atau kayak Juventus dong kan gitu. Jadi ekspektasinya terlalu besar. Sementara di Indonesia itu belum bisa gitu loh. Jadi semakin mendalami ya jadi semakin ternyata ya semakin tertantang itu aja sih. Semakin tertantang. Jadi ketika saya misalnya membuat satu tulisan mengkritisi sebuah kebijakan yang terkait dengan sepak bola, ya saya sudah sudah melengkapi semuanya gitu loh. Jadi saya nggak pernah worry gitu untuk mengkritisi sesuatu. Gitu. Jadi kalau Mas Kesit mengkritisi kebijakan pengurus PSSI baru misalnya, ya nggak asbun gitu ya Mas. Intinya kira-kira kayak gitu gitu ya Mas ya. Paling kan kalau misalnya katakanlah ada yang nyeletuk misalnya, dia nggak tahu sih cara ngurus bola, ya kan? Dia nggak tahu kalau gue pernah ngurus bola. Gitu. Dia mungkin nggak tahu nih gue pernah di PSSI dulu gitu ya. Kan soalnya kan banyak orang kalau kritikus itu emang paling jago ngeritik. Iya. Padahal kalau disuruh juga belum tentu bisa. Betul. Pernah nih gitu ya. Misalnya salah satunya misalnya mengkritisi soal klub lah atau misalnya bicara soal infrastruktur gitu kan. Itu kan pengalaman-pengalaman selama liputan ke luar negeri ya. Ke negara-negara maju yang sepak bolanya sudah begitu sudah begitu maju lah ya. Itu kan kita banyak pengalaman di sana gitu kan. Nah, itu yang jadi bekal kita, referensi kita ketika kita menyoroti sesuatu yang ada di Indonesia. Jadi sambil liputan sambil studi banding gitu ya Mas ya. Karena setiap kali liputan ke luar negeri, saya pasti akan minimal melongok klub yang ada di kota itu. Misalnya waktu ke Belanda, tahun 2000 itu ada liputan Euro ya, 1 bulan kan kami di sana. Itu saya nyempetin tuh main ke Ajax Amsterdam, lihat gitu kan klubnya seperti apa sih, pembinaannya seperti apa sih, termasuk saya beli buku-bukunya tuh, buku-bukunya, videonya tuh saya beli gitu kan. Saya pengen seniat itu ya Mas? Iya, jadi pengen tahu gitu loh seperti apa. Ke Inggris, gitu juga saya mampir nyari-nyari ke toko buku gitu kan, cari buku-buku klub-klub sepak bola kan itu barang langka. Waktu itu ya kita nggak kalau nyari di Indonesia susah. Betul. Berarti udah selama tadi keluar negeri ya studi banding sambil liputan, udah berapa negara tuh Mas yang dikunjungi selama jadi wartawan gitu? Kalau negara ada berapa ya? Mungkin ada sekitar 15-an kali ya, 15 negara ya. Mungkin yang memang sepak bolanya ini ya. Kalau yang Eropa kan ada, kalau olahraga itu ada single event sama multi event. Ya, kalau yang single event itu biasanya saya pasti bola ya. Saya ke Inggris, ke Belanda, Belgia. Kemudian saya pernah ke Athena, Yunani, ke Prancis, Monaco, kemudian ke Estonia. Ya, Estonia tuh negara Eropa Timur tuh. Iya. Negara kecil di seberangnya Finlandia. Iya makanya. Iya. Pernah saya ke sana. Memang sepak bolanya bagus banget. Nah itu dia. Makanya waktu itu juga sempat tanya, lo ngapain ke Estonia katanya? Itu negara di mana gitu kan? Jadi waktu itu saya ngikutin pemusatan latihan tim nasional Indonesia
tahun 99 yang waktu itu akan tampil di SEA Games Brunei ya, tahun 99. Jadi 1 bulan sebelum mereka tampil di Brunei, mereka pemusatan latihan di Estonia. Saya ikut tuh. Saya ikut dari mulai mereka persiapan di Estonia hampir sekitar 2 minggu ya. Dari situ kemudian pulang ke Indonesia sebentar, seminggu terus balik liputan lagi ke Brunei. Ke SEA Games itu. Oke. Jadi benar-benar, dan kalau liputan ke luar negerinya sepak bola itu kan nggak pernah yang cuma 3 hari, 4 hari gitu ya Mas ya? Pasti panjang kan? Kalau yang panjang itu bisa sampai sebulan. Ya, biasanya kejuaraan Eropa. Iya. Tahun 96 di Inggris sama tahun 2000 di Belanda Belgia. Itu saya sebulan penuh tuh di sana. Jadi liputan. Dan masih pakai mesin tik loh. Iya. Iya. Tahun 96 kan belum ada internet. Oh iya, udah ada tapi kayaknya belum umum. Belum. 96. Oh iya, belum ada. Iya, teman-teman itu dulu masih, kalau yang medianya sudah maju gitu ya, itu mereka udah pakai telex ya. Iya. Modem lah istilahnya. Iya. Ya. Saya belum. Telepon jadinya. By phone, by fax. Oh ampun. Jadi saya ketik dulu, saya bawa mesin tik gitu ya. Iya. Jadi ngetik di press room tuh, terus begitu di fax ke Jakarta. Enggak, ya ampun, dan itu kan mesin tik berat banget ya Mas. Yang portable yang kecil tuh, yang bisa ditenteng. Iya, tapi kan maksudnya Iya. Itu kita compare sama zaman sekarang pakai laptop yang kecil itu bener. kan. Padahal waktu itu sudah ada sebenarnya mesin tik elektrik ya. Iya. Tapi kantor saya waktu itu belum punya. Jadi saya bawanya itu gitu. Jadi menarik gitu ceritanya tuh waktu di Inggris. Karena belum kami nginep di penginapannya kedutaan ya waktu itu ya di Inggris, di London. Itu sampai yang ngurusin penginapannya. Housekeeping ya. Saya bilang, Mbak, ibu-ibu kan kebetulan kan, ada fax nggak di situ? Nggak ada, adanya telepon gitu. Bisa nggak kalau pasang fax email? Sampai kita minta begitu. Daripada kita harus ke wartel kan? Iya. Yang pun zaman dulu gitu. Udah deh, nanti biayanya kita semua yang bayar gitu kan. Jadi teman-teman wartawan yang waktu itu nginep di situ, urunan gitu loh. Oh nggak, kalau di sini bayar. Kalau pasang fax nggak bayar, dia bilang gitu kan. Paling kita beli mesinnya aja. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, sekalian kedutaan juga perlu kayaknya Denny gitu waktu itu di Inggris. Udah akhirnya beli tuh mesin fax. Jadi kita nggak usah kemana-mana lagi. Iya. Gitu. Jadi gara-gara rombongan wartawan Indonesia datang ke sana, liputan ada pengadaan fax ya jadinya. Betul. Ya. Jadi ada fax. Dan setelah itu ya udah. Jadi kita nggak pernah worry gitu, mau kirim berita kapan aja gitu, karena mesin faxnya udah disiapin di situ. Itu Inggris lagi zaman belum ada internet. Nah itu Mas Usit bandingin nggak waktu terakhir yang paling terkini lah gitu, yang udah zaman sekarang ya, itu masih meliput terus sudah mengirim dengan internet. Itu gimana tuh Mas? Comparison-nya, perbandingannya gitu rasanya. Beda banget ya. Tahun 2000 itu sudah ada. Walaupun tahun 99 itu kan sudah mulai tuh. Ya, tapi saya masih belum ngerti gimana cara makainya. Karena belum pernah dapat pelajaran. Nah, tahun 2000 itu sudah mulai paham. Ketika liputan di Belanda itu sudah ada. Jadi kita lebih enak lah, lebih leluasa. Walaupun memang tetap harus pergi ke warnet. Iya, waktu itu internet cafe. Iya, ke internet cafe, betul. Jadi kita selalu ke situ, atau ya di press room. Oh iya. Di press roomnya mereka nyiapin kan, atau di situ gitu. Jadi lebih mudah pengiriman beritanya waktu itu. Dan ya kita nggak pusing lagi. Misalnya kalau fax itu kan kadang-kadang begitu kita sudah kirim, kita masih harus tahu dulu tuh. Yang nerima kadang-kadang kan belepotan tuh ya. Iya, karena goyang gitu kan tintanya kan. Jadi kita harus mastiin lagi kan. Kalau internet ya udah. Nah itu tahun 2000 tuh udah mulai merasakan teknologi itu. Dan itu benar-benar wow, ternyata semudah ini gitu ya. Iya, jadi kita nyari-nyari data juga lebih enak, lebih gampang. Ya, Mas, ya. Kalau sebelumnya kan enggak, kita kepek-kepek majalah tuh. Iya, atau harus hafal luar kepala gitu ya. Nyari-nyari data itu kan, apalagi kalau misalnya bola, ya itu kan referensinya kan bahasa Inggris semua tuh. Iya kan. Iya. Jadi ya udah, akhirnya makanya ketika kita
liputan di luar tuh pasti kita beli majalah. Majalah-majalah bola yang ada di sana kita beli semua gitu kan. Kan mereka punya ulasan khusus tuh ya terkait dengan event itu. Ya udah itu buat referensi kita. Gitu. Buat memperkaya tulisan ya iya, jadinya. Buat memperkaya tulisan, betul. Tadi selama 33 tahun jadi wartawan dan spesifik olahraga, apa sih Mas suka dukanya gitu? Lebih banyak sukanya kayaknya, Mbak Ira. Karena suka banget sih ya. Apa ya? Soalnya kalau liputan olahraga itu kita dapat suasana yang berbeda gitu loh. Ya, pertama terutama kalau liputan luar negeri gitu ya. Itu kita dapat suasana wisatanya kita dapat. Iya. Ketika kita meliput kita dapat suasana pertandingannya, kita dapat suasana emosionalnya kita dapat. Euforianya itu ya. Euforianya kita dapat. Apalagi kalau misalnya kita fans dari salah satu klub atau kesebelasan negara, ya itu kita emosi kita kebawa gitu loh. Iya. Jadi pokoknya banyak deh. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Nah tapi masa sih nggak ada dukanya sih Mas? Maksudnya ada dukanya atau misalnya pernah kecopetan atau apa gitu? Alhamdulillah sih enggak ya. Alhamdulillah saya nggak pernah, nggak pernah merasakan duka ya selama liputan olahraga. Justru semua peristiwa-peristiwa yang ada peristiwa-peristiwa yang mungkin agak menyesak dada gitu, menyesakkan dada gitu. Ya kita ketawa-ketawa aja gitu lah. Misalnya nih, ketika kita ngeliput waktu itu di Belanda kalau nggak salah deh, itu sempat tegang juga karena sempat ada ricuh supporter gitu ya. Iya. Itu kita sempat worry juga gitu. Atau misalnya pada saat saya pulang habis ngelihat Inggris kalah lawan Jerman nih. Itu di kereta saya ketemu sama supporter yang kecewa, yang mabok gitu kan. Iya. Nah, itu was-was juga gitu. Iya. Tapi ya kita nikmatin aja gitu. Jadi setiap kali liputan kemanapun bawaannya senang aja. Gitu. Walaupun ada situasi-situasi yang bikin kita sempat was-was gitu ya. Tapi ya kita nikmatin aja. Maksudnya itu ngefansnya itu sama klub apa sih Mas? Kalau klub sebenarnya kalau mau jujur saya tuh klub yang paling saya sukai kalau di Italia itu AS Roma. Tapi karena AS Romanya lagi apa? Tiarap. Lagi terjun bebas terus gitu ya prestasinya, jadi saya udah jadi ilfil. Tapi kalau yang benar-benar favorit ya, walaupun dia berada di atas atau di bawah, itu saya Real Madrid. Oh. Real Madrid. Karena salah satu klub pertama yang dibawakan juga ya Mas. Iya, karena saya pernah membawakan La Liga. Gitu. Saya suka sama Real Madrid. Itu ini nggak sih Mas, kayak pas lagi bikin analisis misalnya atau mengkomentari itu jadi ada apa namanya bias nggak sih? Karena kan aku kan suka banget gitu. Kadang-kadang ada. Oh iya. Kadang-kadang ada. Jadi kalau misalnya pas kedapatan tugas tim atau klub yang jadi favorit saya gitu. Adalah ke bawah-bawah sedikit gitu kan. Tapi ya untungnya lebih banyak menangnya gitu, lebih banyak betulnya daripada enggaknya. Jadi walaupun bias terbukti gitu ya walaupun ada beberapa kali nggak pas gitu ya, tapi prosentasenya masih banyak pasnya gitu. Nah tadi kan Mas Yasin udah cerita sering banget sebagai wartawan olahraga tuh udah kayak berbelasan puluhan kali mungkin ya keluar negeri gitu. Nah itu berarti memang salah satu syarat utama untuk bisa jadi wartawan olahraga adalah berbahasa asing gitu. Iya, salah satu syaratnya itu ya. Karena ya itu tadi referensi apalagi kalau misalnya sepak bola itu referensi buku-bukunya itu ya, itu banyak dari luar gitu ya. Jadi ya mau nggak mau dan waktu saya masih jadi reporter, ketika saya mendapat tugas atau mendapatkan liputan untuk berita-berita sepak bola luar negeri, kan mau nggak mau saya harus translate. Iya. Jadi saya ketika saya dikasih tugas kamu pegang sepak bola, liputan sepak bola dalam dan luar negeri. Nah yang luar negeri ini kan saya mau nggak mau harus mentranslate. Jadi ya lama-lama jadi terbiasa. Gitu. Lama-lama jadi fasih sendiri gitu ya Mas ya. Gitu. Oke. Nah kalau tantangan sebagai wartawan olahraga tuh tantangan yang paling besar apa sih Mas? Tantangan yang paling besar pertama adalah menurut saya yang paling penting adalah kita suka dulu, suka dengan
cabang yang mau kita geluti. Ya, kemudian ya mempelajari aturan-aturannya. Jangan sampai kita senang bola voli, tapi kita nggak tahu. Iya. Ya, rule of the games-nya seperti apa gitu. Kita suka sepak bola, tapi kita nggak tahu yang namanya offside, yang namanya gitu free ya? kick seperti apa gitu ya. Termasuk aturan-aturan yang lainnya. Karena kalau sepak bola itu kan bukan hanya sebatas peraturan di lapangan ya, tapi juga mencakup misalnya soal regulasi-regulasi yang lain, soal organisasinya. Itu juga harus kita pelajarin, harus kita kuasai gitu. Jadi kita nggak cuma tahu kulitnya aja gitu. Maksudnya kan supaya apa? Ketika kita membuat satu katakanlah ulasan atau opini, kita memang menguasai itu gitu. Nggak asal nulis, nggak asal ngucap gitu. Jadi kita memang punya dasar yang kuat ya, kita punya data yang kuat untuk membuat satu ulasan gitu. Dan itu tadi Mas Kesit sudah memberitahu banyak referensi, artinya juga banyak baca dan banyak riset ya Mas ya. Iya. Jadi, itu memang syarat mutlak wartawan ya, di cabang apa aja, cabang jenis apa aja, jenis apa aja semua gitu. Makanya perlu juga spesialisasi kalau menurut saya olahraga itu ya. Kita menguasai banyak cabang itu ya wajib gitu ya sebagai wartawan olahraga. Tapi menurut saya harus ada pilihan mana yang kita gemari, mana yang kita sukai. Maksudnya apa? Ketika kita membuat satu ulasan, itu kita betul-betul dalam gitu ya. Saya misalnya, saya sekarang di TV ya, itu kadang-kadang kan juga dapat tugas untuk multi event, kayak SEA Games, Asian Games, ya, Olimpiade, itu kan banyak cabang tuh. Dan TV biasanya kan menyiarkannya nggak cuma pertandingan sepak bola, tapi ada bulu tangkis, ada bola voli, ada bela diri gitu kan. Itu saya harus tahu tuh. Saya harus tahu cabang-cabang itu gitu. Walaupun tidak mendalami semuanya, tapi saya minimal aturan itu, permainan itu saya harus kuasai. Gitu. Selebihnya kan lebih kepada data, misalnya si A lawan si B, tim A lawan tim B. Kita harus mengetahui itu semua kan. Nah, kalau kita mau lebih dalam, kita ingin lebih dikenal dan tulisan kita ingin lebih dipandang, ya pilihannya itu. Jadi kalau meskipun saya pernah liputan bulu tangkis, saya juga pernah jadi komentator untuk SEA Games cabang bulu tangkis. Tapi saya selalu menolak ketika saya dimintain komentar tentang bagaimana bulu tangkis. Saya hindari itu karena trademark saya udah di sepak bola gitu loh. Jadi kalaupun saya, lo kemarin bawain bulu tangkis itu adalah sepak bola gitu ya. Kalau misalnya saya komentarin pertandingan Indonesia Open misalnya ya bulu tangkis gitu atau Indonesia Master gitu ya. Ya saya lebih nggak terlalu dalam sih ya, nggak terlalu dalam tapi lebih kepada mengantarkan aja sebenarnya, mengantarkan bahwa ini pertandingan sedang berlangsung ya. Selebihnya kan ulasan-ulasan yang lebih banyak kepada si atletnya, begitu. Bisa dilengkapi dengan statistik misalnya, gitu ya, seperti Mas, itu. Tapi kalau misalnya terus saya disuruh ngulas sampai detail, saya pasti menolak. Menolak dalam arti kata jangan. Bukan kapasitas saya. Gitu. Nanti kalau saya ngomentarin bulu tangkis orang ketawa loh. Serahkan pada ahlinya. Iya, serahkan pada ahlinya. Kalau sepak bola boleh deh. Gitu. Kalau sampai dalam untuk ulasan-ulasan yang detail gitu. Kalau sepak bola iya. Tapi kalau untuk cabang lain kulitnya aja. Oke. Nah, Mas Kesit, kita kan tahu ya di Indonesia itu olahraga itu selalu lekat dengan upaya-upaya politisasi. Apalagi sepak bola ya Mas ya. Itu kan kayak udah puluhan tahun begitu terus. Nah ini kalau Mas Kesit sebagai wartawan olahraga, sebagai komentator olahraga melihatnya itu seperti apa sih? Iya, di Indonesia ya secara umum memang cabang olahraga itu banyak dijadikan dalam tanda kutip batu loncatan. Ya bagi para pejabat, bagi para politisi. Karena kenapa? Kalau kita flashback lagi, cabang-cabang olahraga di Indonesia itu ya, induk organisasinya itu dulu kan banyak dipegang oleh pejabat. Oh iya. Mulai dari menteri ya, entah itu sipil atau militer itu banyak yang menjabat sebagai ketua umum persatuan pengurus besar ya, pengurus besar olahraga gitu ya. Termasuk juga KONI ya. Termasuk juga di dalamnya misalnya ada PSSI. Dulu PSSI pejabat semua kan. Iya kan?
bahkan sekarang juga pejabat. Iya, benar sampai Iya, sekarang. jadi Berarti memang memang dari dulu sampai sekarang ya. Iya, jadi memang unsur-unsur politisnya sangat ini ya, sangat Kental. kentara, ya, sangat kental gitu. Ya. Jadi ya jangan heran kalau misalnya dunia olahraga Indonesia itu majunya lambat. Itu karena apa? Karena pemimpin induk organisasi olahraganya itu atau pengurus besarnya itu ya kebanyakan bukan ahli di bidangnya. Ya, tapi karena dia pejabat, kemudian dia mendapatkan kehormatan untuk menduduki jabatan itu gitu. Akhirnya ya olahraga Indonesia itu tadi prestasinya majunya tuh agak-agak apa ya? Agak telat gitu loh. Ya memang ada cabang-cabang tertentu ya kayak bulu tangkis, it's okay itu. Bulu tangkis karena dari dulu kan memang luar biasa walaupun betul. Pemimpinnya juga dulu banyak pejabat ya di PBSI gitu. Tapi mereka kan dari akar rumputnya sudah bagus, sudah bagus, pembinaannya sudah bagus, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memang sangat disegani di bulu tangkis ya, selain China, Malaysia, ya kan. Akhirnya bulu tangkis yang selama ini lebih banyak memberikan prestasi kan, termasuk di Olimpiade. Gitu. Nah ini kan, tapi kalau di Indonesia kan karena fans orang Indonesia tuh banyak yang ngefansnya sama sepak bola. Jadi kesannya sepak bola tuh paling bergengsi gitu ya. Dan makanya jadi rebutan itu gitu kan Mas. Dan itu Mas Kesit gimana? Apalagi Mas Kesit pernah jadi pejabatnya lagi kan? Iya. Pertama karena sepak bola olahraga paling populer. Betul. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu menggemari sepak bola. Jadi nggak heran kalau misalnya organisasi sepak bola Indonesia itu banyak diincar ya oleh orang-orang top gitu. Walaupun PSSI itu ya itu kursinya panas gitu. Iya. Dan dulu ya. Dari dulu begitu. Tapi tetap aja banyak yang suka gitu. Karena untuk popularitas itu pasti dapat. Di sepak bola itu popularitas pasti dapat gitu ya. Karena kalau kita bicara lebih global lagi mendunia gitu ya. Presiden FIFA ya, Federasi Sepak Bola Internasional itu anggotanya lebih banyak loh daripada anggota PBB. Ya jadi memang di tataran internasional pun juga sebenarnya sama aja ya Mas ya. Sama. Jadi memang, sebenarnya dipolitisir juga gitu. Iya, jadi ya memang agak susah ya melepaskan sepak bola dari unsur politik ya. Faktanya memang seperti itu. Cuman menurut saya sih yang paling penting adalah ya silahkan aja itu mau memanfaatkan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian fokus untuk memajukan sepak bola itu betul-betul diberikan. Ya. Karena kalau misalnya dia lebih banyak unsur politisnya ketimbang ngurus bolanya pasti gampang selesai. Benar-benar nggak ada prestasinya jadinya ya. Ke bawah semuanya gitu ya Mas. Iya. Jadi itu yang sering kita kritisi sebenarnya, termasuk saya juga kritisi ketika ada seorang pejabat yang kemudian menjadikan organisasi itu sebagai batu loncatan misalnya untuk menuju ke satu jabatan yang lebih tinggi di luar sepak bola, itu pasti saya kritisi. Dan sudah banyak itu yang saya kritisi seperti itu. Bahkan dari mulai zamannya Pak Edi Rahmayadi itu ya, itu juga sempat saya kritisi ketika dia mau maju jadi gubernur Sumatera Utara ya kan, saya bilang gimana ini sepak bolanya, gitu kan. Masih juga yang Pak Iwan Bule itu, ketika kemudian kita dengar bahwa dia akan maju sebagai gubernur Jawa Barat gitu juga, sempat saya kritisi juga, karena kalau sepak bola Indonesia mau maju ya harus fokus, jangan terpecah-pecah. Gitu. Iya. Nah ini kan tadi ya Mas Kesit udah berpengalaman di bidang sepak bola itu all around ya semuanya. Itu skill dari wartawan ada nggak sih Mas yang terpakai di bidang-bidang lain yang tidak lagi jadi wartawan? Tadi direktur Solo FC, komentator. Ya kebetulan pengalaman barunya adalah ketika saya harus membuat sebuah mengatur sebuah manajemen perusahaan ya yang mengurusi klub sepak bola. Karena kan klub sepak bola itu kan ada pemain, ada pelatih, ya. Kemudian ada manajemen ya,
namanya staff. Ya. Dan yang diurusin itu kan pertandingan. Pertandingan ini kan macam-macam nih yang harus kita hadapi. Dari pertandingan itu kita harus menyiapkan tim, ya kan? Karena kan ikut kompetisi nih. Menyiapkan tim, kemudian menyiapkan panitia untuk menggelar pertandingannya, ya kan? Memastikan stadion bisa dipakai, memastikan keamanan, ya jangan sampai rusuh kan itu. Kalau sepak bola dikhawatirkan kan kalau bentrok supporter, iya kan? Itu bisa bisa mematikan ya. Iya. Kemudian supporter, atur supporter, karena supporter ini juga bisa menjadi tekanan kan buat klub gitu ya. Kemudian ya itu tadi bagaimana kemudian prestasinya muncul gitu. Karena kan ujung-ujungnya endingnya kan prestasi yang dituntut ya. Jadi itu pengalaman yang saya dapat ya, pengalaman yang saya dapat yang kemudian juga bisa saya terapkan ketika saya memimpin sebuah perusahaan media gitu ya. Jadi banyak belajar lah di situ. Cuma bedanya kalau mengurus perusahaan yang orientasi bisnisnya adalah klub sepak bola, itu tekanannya sangat luar biasa. Tekanannya sangat luar. Apalagi kalau tim yang kita pegang ini kalah terus. Waduh. Itu kita bukan cuma berhadapan sama supporter, berhadapan sama diri kita sendiri juga, maksudnya diri kita sama wartawan. Biasanya saya mengkritik, nulis, saya juga jadi bulan-bulanan gitu kan. Gimana sih bisa atau enggak ngurus tim gitu. Wartawan cuma bisa ngkritik. Iya. Begitu jadi CEO, loyo gitu ya. Iya. Jadi aduh, saya bilang ya udahlah nggak apa-apa. Tapi itu pengalaman yang sangat bagus ya. Sangat bagus karena dari situ kita bisa tahu lah ya karakter orang, bagaimana ngurus sebuah pertandingan, bagaimana ngurus keamanan, bagaimana ngurus supporter, seperti itu. Tapi berarti tadi melihat karakter orang dan analisis itu sebenarnya juga sudah didapatkan waktu jadi wartawan ya Mas ya? Karena tinggal kan kita diaplikasikan aja. Iya, kan gitu kita sudah banyak ketemu orang betul. Kemudian juga pengalaman-pengalaman di lapangan, misalnya ketika saya meliput atau wawancara dengan pemilik klub, dengan pemain, itu kan saya bisa mendapatkan inspirasi juga di situ. Iya, benar. Ya, misalnya pemilik klub, saya tanya gimana sih klub ini diurus gitu kan, untuk kita buat sebuah cerita gitu kan. Dari situ kan kita bisa, oh, gue dulu pernah wawancara sama klub anu. Bisa nih dia comot-comot gitu ya, Mas, success story-nya gitu ya. Atau pemain misalnya mengatasi persoalan di lapangan. Pelatih ya mengatasi tekanan, itu kan dari wawancara ketemu gitu kan, akhirnya dari situ kita dapat pelajaran juga. Nah ini yang bisa kita ambil gitu. Gue pernah dulu wawancara sama si Anu, coba deh kita pakai, dia pernah ngasih resep kayak begini untuk klub, bisa nggak gitu kan, kita terapin di sini kayak gitu. Jadi semuanya mengalir gitu. Makanya kenapa kemudian saya nggak terlalu kaget ya, nggak terlalu worry, karena yang saya urus itu masih ada hubungannya atau masih berhubungan dengan olahraga itu. Iya. Nggak jomplang banget gitu ya Mas. Nggak jomplang banget. Gitu. Oke. Nah sekarang Mas Kesit nih masih jadi wartawan ya? Masih. Jadi pemimpin media ya Mas? Iya, pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi itu kenapa Mas memutuskan mau coba bikin media sendiri dan sekarang online berarti ya? Online. Kan dulu kan bikinnya koran ya, iya. Sekarang hijrah ke online gitu. Itu kenapa sih Mas? Alasannya gitu? Ya pertama karena sejak kala media masa cetak, iya kan media cetak udah nggak mungkin lagi ya. Saya pengalaman bikin media masa cetak gitu ya, dan sekarang eranya kan sudah era udah online ya, udah digital semua. Ya akhirnya mau nggak mau kan memang kita dituntut juga untuk mengikuti perkembangan teknologi. Adaptasi ya. Iya, adaptasi gitu. Dan yang sekarang ini yang saya kelola ya, Forum Terkini News.id, usianya kan baru 2 tahun. Ya. Tapi sebelum itu sebenarnya saya juga udah pernah beberapa kali buat online ya. Bahkan online yang khusus olahraga juga pernah saya buat. Waktu itu bersama teman-teman ya, pernah juga saya kerja di sana. Tapi waktu itu posisi saya sebagai redaktur pelaksana ya, tapi nggak lama juga waktu itu, hanya sekitar 3 tahun gitu ya, karena persaingan yang begitu ketat gitu ya.
Nah, kalau yang sekarang memang umum sifatnya, ya, jadi media yang umum, olahraganya juga tetap ada. Gitu. Jadi menurut saya memang, ya kalau buat saya pribadi sebagai orang pers, saya nggak akan pernah berhenti untuk belajar, gitu ya. Saya nggak akan pernah berhenti untuk belajar, nggak akan pernah berhenti untuk mengikuti perkembangan, ya, karena ya passion saya di situ, passion saya di media. Ya, jadi apapun yang berkembang dalam dunia media, ya pasti akan saya ikutin terus gitu. Cuma sekarang saya lebih banyak dibantu sama anak-anak muda gitu ya. Jadi saya juga belajar juga dari mereka gitu soal teknologinya ya. Karena saya nggak mungkin lagi lah saya menguasai misalnya bagaimana sih supaya media atau berita yang kita tulis di web ini bisa jadi viral, bisa ada di Google. Iya, itu saya serahin ke anak-anak. Pokoknya urusan SEO. Iya, urusan mereka SEO lah ya, segala gitu macam, ya. urusan marketingnya segala macam, saya kasih saya percayakan lah ya ke anak-anak muda yang ada di tempat saya gitu. Karena mereka lebih pandai gitu ya. Saya cuma mengikuti ini aja, mengikuti apa yang menjadi saran mereka, ya. Kemudian coba kalau memang masuk, udah jalanin seperti itu. Gitu. Dan ini ada bedanya nggak sih Mas? Sekarang handling media dengan kemarin handling klub sepak bola gitu. Beda sih ya, beda. Tadi saya bilang bahwa kalau mengurus sepak bola itu tekanannya juga lebih tinggi gitu ya. Iya. Kalau media kan pertama kecil gitu ya, personilnya juga tidak terlalu banyak ya. Tantangannya itu tadi sih sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mengaplikasikan supaya kita tidak atau bisa maju ya seperti media-media lainnya gitu ya. Challenge-nya kan di situ gitu ya. Dan itu yang akhirnya saya berikan kepercayaan ke teman-teman saya ya, adik-adik saya yang memang menguasai itu gitu. Karena sekarang ini kan dunianya mereka. Gitu ya. Saya hanya memberikan arahan aja gitu. Bahkan saya nggak segan kok belajar dari mereka gitu kan. Belajar SEO tuh bagaimana sih gitu. Saya nggak akan malu gitu untuk bertanya gitu kan kepada mereka gitu. Nah, kalau ngurusin perusahaan sepak bola gitu ya, klub sepak bola, waduh, itu cuma ngabisin duit juga sih sebenarnya. Jadi agak kapok gitu ya. Kapok sih enggak, cuma gimana ya? Iklimnya ya, menurut saya iklimnya di Indonesia belum menunjang gitu ya. Waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin perlahan-lahan sudah kali ya. Sudah mulai membaik gitu. Iya, kalau waktu itu belum. Jadi tantangannya sangat berat. Karena kita juga melibatkan orang asing kan di sana gitu. Melibatkan orang asing. Saya waktu di Solo itu pelatihnya asing semua. Dari Serbia. Kemudian pemain asingnya juga saya punya 4 orang itu dari Australia sama dari Serbia gitu. Jadi kan harus ini juga harus mengurus mereka juga. Iya, gitu. Dan itu kan ada translator juga mungkin gitu ya. Ada. Karena banyak pemain saya waktu itu nggak paham bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya lagi latihan gitu ya, saya sisipkan translator untuk memberikan penjelasan ke pemain gitu. Supaya supaya tektokannya enak. Iya, supaya tektokannya enak. Kadang-kadang kalau translatornya pas sakit nggak masuk saya yang jadi CEO-nya langsung jadi translator. Walaupun dengan bahasa yang sedikit Tarsan gitu ya. Yang penting bahasa bola tuh kan sebenarnya gampang gitu ya. Jadi ketika dia maksudnya mau ini, saya jelasin aja dengan bahasa-bahasa sepak bola gitu. Tapi kalau translator yang ngasih tahu itu bahasanya ini tuh runut gitu loh. Lebih detail ya. Lebih detail. Kalau saya enggak, nih maksudnya gini loh. Kamu kalau passing, setelah passing tuh harus begini gitu. Tapi kalau yang translator yang aslinya itu detail gitu. Wah, kadang-kadang bukan bahasa bola yang dia pakai. Kayak begitu. Oke. Jadi berarti kalau ada kesempatan lagi sih nggak nolak ya Mas? Kayaknya udah enggak lah. Saya gini aja jadi pengamat aja. Enak ya komentator bisa komenin ya. Karena kalau sudah terlibat di satu klub gitu pasti netralitasnya bakal hilang. Gitu kan kita nggak bisa ngomentarin klub kita sendiri. Iya. Atau nanti ngomentarin klub lain disangka. Ya, jadi ada konflik interest nanti disangkanya. Bahasa anak sekarang julid gitu. Iya benar, bisa jadi anggapannya seperti itu. Oke. Nah Mas Kesit nih satu pertanyaan terakhir. Apa sih tips, trik atau saran buat teman-teman wartawan yang
buat teman-teman wartawan yang masih muda atau yang pengen jadi wartawan, terutama wartawan olahraga. Iya, kalau untuk jadi wartawan ya tipsnya pertama, memang kita harus menyukai pekerjaan itu. Karena wartawan ini kan profesi ya. Betul. Ya kalau kita nggak cinta dengan profesi kita ya susah untuk berkembang kan begitu. Mencintai pekerjaan menurut saya itu sangat penting. Kemudian ya belajar untuk mendalami apa yang ingin kita jadikan ingin kita jadikan passion kita gitu loh. Kalau misalnya di olahraga, ya Anda harus pelajarin betul itu olahraga. Kalau misalnya mau di ekonomi ya harus betul-betul mendalami ekonomi, politik, ya sosial, budaya itu harus dilem. Yang intinya jangan pernah berhenti untuk belajar kan begitu ya. Wartawan itu menurut saya adalah orang yang pekerjaannya itu sangat dihargai gitu ya. Sepanjang karya-karya yang kita hasilkan itu betul-betul bisa memberikan sebuah solusi. Ya. Kalau misalnya hanya sekedar nulis, sekedar ngecap gitu ya, itu semua orang bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya wartawan yang nulis ya kita harus betul-betul komprehensif. Gitu. Yeah. Ketika kita memberikan satu kritikan ya harus disertai dengan solusi. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar nulis, hantam kromo, kita nggak pernah ngasih solusinya. Itu sih menurut saya. Oke. Dan sekarang malah berhadapan langsung ya Mas ya dengan tim yang anak-anak muda semuanya gitu. Itu betul. Ada ini nggak sih Mas, ada kayak generation gap atau apa gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Saya menganggap mereka itu adik-adik saya. Jadi saya kalau kumpul gitu dengan pasukan saya, baik pasukan redaksi maupun pasukan media sosial saya gitu ya, saya anggap mereka itu semua teman. Jadi saya nggak ada jarak gitu loh. Saya nggak pengen ada jarak gitu. Saya bercanda aja gitu kan. Saya kalau lagi meeting gitu ya saya bercandain supaya mereka tidak merasa bahwa saya ini lagi berhadapan sama bos gitu. Enggak. Jadi saya anggap teman. Itu akan lebih cair, akan lebih enak dan mereka akan lebih mudah untuk menyampaikan inspirasinya, aspirasinya gitu ya. Kalau misalnya udah bergaya bos, mereka udah ketakutan duluan tuh. Akhirnya yang ada di benak mereka, ide-ide yang harusnya bisa mereka keluarkan malah ketahan gitu. Nggak enak gitu loh. Jadi saya nggak mau ada itu, makanya saya akrabin semuanya. Saya anggap adik-adik saya, yuk belajar bareng-bareng yuk. Saya juga perlu banyak belajar kok, apalagi tentang teknologi digital saat ini. Gitu. Tapi itu memang biasanya wartawan rata-rata kepribadiannya kayak gitu ya Mas? Mau belajar terus ya? Iya. Saya sampai saat ini masih terus ya. Apalagi kalau misalnya karena saya udah trademarknya adalah pengamat sepak bola ya itu yang harus saya pelajarin terus gitu. Apalagi perkembangan sepak bola terus gitu ya, berkembang sedemikian pesat dari mulai permainannya, aturannya itu harus saya ikutin terus. Gitu. Belum ada misalnya sekarang kan udah digital, pasti kan ada lagi pembaruan di aturan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi jangan pernah putus untuk belajar. Wah Mas Kesit, makasih banyak udah sharing banyak banget nih tentang dunia persepak bolaan ya, dunia wartawan sepak bola maksudnya. Iya. Tapi memang kalau boleh saya tambahkan, karena sekarang eranya kan sudah sangat maju ya. Iya. Teknologi ada di dunia olahraga ya, di dunia wartawan olahraga khususnya. Saya melihat sekarang memang sudah mulai kurang ya, sudah mulai berkurang atau sudah mulai sedikit wartawan-wartawan olahraga yang meliput langsung event internasional gitu. Karena mungkin karena data pemberitaan segala macam gitu sudah begitu mudah ya. Betul. Jadi tantangan untuk hadir langsung ke lapangan ya, ke liputan itu sudah jadi semakin kecil menurut saya ya, menurut saya gitu. Kan bisa nonton di laptop kan Mas? Itu dia. Kalau dulu setiap kali kita ada event internasional gitu ya, entah sepak bola atau SEA Games, Olimpiade, Asian Games, itu wartawan-wartawan Indonesia tuh hampir semua media ngirim loh. Ke event tersebut karena masing-masing berlomba untuk memberikan informasi, menyampaikan beritanya se-eksklusif mungkin gitu ya, masing-masing. Nah, sekarang kayak Piala Dunia itu juga
sedikit banget gitu yang berangkat gitu ya. Iya, ya karena teknologi mendekatkan dunia gitu ya Mas. Padahal kan kalau hadir langsung banyak dapat anekdot, cerita-cerita yang lucu-lucu, seru-seru itu ya Mas ya. Saya melihat hanya media-media besar aja kayaknya sekarang ya. Kalau dulu kan enggak. Dulu media kecil pun dia akan berusaha untuk memberangkatkan wartawannya gitu ke event tersebut. Kalau gitu. sekarang budget Mas. Iya kali ya. Makin mahal kali ya. Iya gitu. Tapi juga kan dulu kalau hitungan mahal, ya mahal itu kan relatif ya. Iya, untuk sebuah eksklusivitas sih harusnya nggak kenal kata mahal ya. Iya harusnya ya Mas. Oke, Mas Kusit, makasih ya Mas. Oke, sama-sama Mbak Ira. Ya, sahabat DPS, demikian Insiders episode kali ini. Jangan lupa tonton Insiders episode berikutnya. Salam.